مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Alim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan, khususnya ketuanya Bapak Haji Jamaluddin SH, dan juga para pengurus, juga para tokoh masyarakat dan para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul bersama-sama guna mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih membahas tentang sekitar makan dan minum serta adab dan tata keramanya. Nah, ini halaman 31. Halaman 31, judulnya 113, yang berbunyi larangan meniup air minum. Kadang-kadang yang pernah saya bilang nih, ada orang salah paham begitu. Jadi nasi panas nggak boleh ditiup. Jadi diapain? Dikipasin. Gitu. Air teh panas nggak boleh ditiup. Diapain? Dikipasin. Goleng-goleng saya. Nah, ini kan maksudnya saudara-saudara, kita nih minum ya di gelas itu nggak cakep ya, nggak bagus atau makruh meniupnya. Karena kalau kita tiup ya, nanti ada sisanya, orang jadi ogah habisin. Di zaman Nabi emang begitu, estafet. Artinya dia minum di kelas ini, ntar disisain pindah ke nomor 2. Nomor 2 minum pindah ke nomor 3. Emang pasti ada yang nerusin. Kalau emang itu air kita bakalan habisin. Panas, masih langsung kita mau gelek, paling kebus leher kita. Ya kita tiup minum, serudut, tiup lagi, serudut, kan begitu. Emang begitu asiknya, ya, emang begitu actionnya, pakai ditiup nggak apa-apa, karena kita bakalan habisin. Dan emang kita tahu nggak bakalan ada yang ngabisin bekas minuman kita. Gitu. Di zaman Nabi memang keadaannya demikian, ya, itu sering. Maka Nabi bilang jangan ditiup, kalau ditiup mencemarkan. Nah itu tuh yang dipahamin. Kalau ditiup mencemarkan dan orang jadi agak jijik. Tapi kalau yang niup kita, yang minum kita, yang ngabisin kita, ya nampaknya bebas aja. Nasi ya, sepiring panas, masa kita mau comot aja, kita telan, sakit tenggorokan. Kita tiup, ya tidak apa-apa sih masalah. Ntar soalnya kita mau habisin tuh nasi, ya, kecuali kita nggak habisin, tiup, ntar ada orang lihat ada sisanya diogah makan dah. Begitu saudara-saudara tuh, kesana tuh maksudnya. Jadi bukan masalah niupnya, takut sisanya cemar gara-gara ditiup sama seseorang. Jadi kan tiupan itu mengandung ya inian lembab. Kalau inti tiup tuh kaca, ya, apa yang terjadi? Kacanya basah, karena tiupan itu mengandung lembab. Ya. Maka jangan tiup lah begitu, karena dikhawatirkan ada sisanya
ada yang mau minum, dan itu pun dikhawatirkan jadi penyakitnya menular, penyakit menular. Ada yang bilang seperti sakit mata. Kita bilang tuh sakit mata kali kita dekat sama orang yang sakit mata jadi menular. Saya tanya dokter mata, dibilang melalui napas. Gitu. Melalui napas maka sakit mata jadi tertular. Sehingga dokter-dokter kebanyakan pakai masker. Ya, kalau ente pergi haji disunatkan tuh, dianjurin pakai masker. Karena orang begitu banyak, takut banyak kuman. Kuman itu menyelebar, menjalar tuh penyakit gara-gara pernapasan. Kita menghirup udara. Maka pakai masker itu udah keren aja itu. Karena itulah menular. Nabi udah dari dulu tuh bilangin, kalau minum lu jangan tiup, ntar tuh sisa airnya mengandung tiupan kamu dan kamu punya penyakit TBC misalnya. Orang minum ikut-ikut TBC. Itu Nabi dari dulu udah bilangin, walaupun dia bukan dokter. Ya, emang demikian melalui pernapasan. Baik, judulnya larangan meniup air minum. Hadis nomor 1, An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fis syarab. Faqala rajulun al-qazatu araha bil ina. Faqala ahrikha. Qala inni la arwa min nafasin wahid. Qala fa'abinil qadaha idzan anfika. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita meniup air minum. Ya, tadi itu mencemarkan dan memindahkan penyakit kalau ada sisanya orang minum. Seseorang berkata, ada yang nanya nih ketika Nabi bersabda demikian, jangan tiup itu air yang kamu minum. Termasuk napas juga jangan, sama aja. Napas, niup itu udah beda. Seseorang berkata, bagaimana jika aku melihat kotoran di tempat minum? Ya, kita mau ngeteh, itu di atas teh, ya, ada apaan hitam-hitam begitu, bukan daun teh. Nah, supaya ke pinggir, ya, ntar kita angkat begitu, kita tiup begitu, jangan juga. Jadi bagaimana? Tumpahin aja sedikit seukuran kotoran tersebut, ya, supaya sisa air tetap orisinil, nggak cemar, ya, begitu. Seseorang berkata, bagaimana jika aku melihat kotoran di tempat minum? Ya, apakah ditiup? Karena memang tadi Nabi melarang meniup. Beliau menjawab, buanglah, suruh buang aja, bukan seluruhnya sih, sedikit aja. Lempengan ada yang kotoran itu. Ia bertanya lagi, ini orang bertanya lagi kepada Nabi, tetapi aku kurang cukup bila minum dengan sekali teguk. Jadi ya memang dianjurkan minum jangan sekali teguk, kayak sampi begitu, serudut nggak nafas. Tahu-tahu tuh air habis saja dah. Ya, orang nggak bisa begitu. Jadi berkali-kali nafas. Kalau sekali doang nggak bagus itu. Ntar ngos-ngosan lagi. Ya, kok minum ngos-ngosan? Karena sekali nafas. Jadi habis minum satu irup, nafas di luar. Misalnya itu bersuara nafasnya dah. Minum lagi, nafas lagi di luar. Begitu. Ya. Nih, ada yang nanya ini, tetapi aku kurang cukup bila minum dengan sekali teguk. Kemudian beliau bersabda sebagai jawaban, kalau begitu jauhkan tempatnya dari mulutmu. Jadi orang ini kan nggak puas minum sekali teguk aja, dia berkali-kali. Kayak kita minum teh, minum kopi, teh apa itu, kopi luwak misalnya kan, minum berkali-kali, serudut begitu. Emang begitu asiknya. Masih glok begitu. Dia sih haus, minum aja air putih. Kalau mau minum asik-asik, ya begitu sedikit-sedikit. Maka nanti di sorga begitu tuh, di sorga. Jadi orang katanya habis berjembat atau bangun dari alam kubur,
itu bagi umat Nabi dikasih minum telaga Kausar. Telaga Kausar itu diterangkan yang minum sekali nggak bakalan haus lagi, Tapi kan di sorga ada minuman susu, minuman madu, minuman arak, begitu, komplit di sono. Kalau Coca-Cola, lu jangan tanya dah, banyakan di sono. Jadi begitu. Nah itu kan udah nggak haus kok dikasih minum lagi, itu minum asik-asik namanya. Serudut sedikit-sedikit. Ya. Ada minum asik-asik, ada minum aus. Kalau minum aus itu udah glak habis, selesai ceritanya. Ya, minum asik-asik dikit-dikit ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi jauhkanlah tempatnya dari mulutmu supaya enggak cemar. Itulah cara Nabi. Nabi bukan dokter, tapi beliau banyak sabda-sabdanya mengandung kesehatan. Nah, itu yang namanya mukjizat itu. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa bil ina'i aw yunfakha fihi, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas di tempat minum yang tadi karena cemar, karena tidak sehat gitu ya. Atau meniup di dalamnya sama aja. Bernapas, niup sama aja, nggak beda ya. Membuat cemar minuman sisanya dan membuat minuman tersebut tidak sehat ya. Nah, pelajaran hadis. 1, larangan meniup air ketika minum atau sesudahnya. Loh, kok sesudahnya dilarang? Maksudnya begini, habis minum begitu kan, selesai, kan masih ada tuh ditiup misalnya. Yang nggak ada hubungannya sebetulnya, tapi gara-gara ditiup jadi cemar. Jadi baik meniup ketika lagi minum atau bernapas atau selesai minum. Ya, larangan meniup air ketika minum atau sesudahnya, sesudah minum. Ya, bisa jadi habis minum ditiup, udah nggak minum lagi. Meskipun tujuannya untuk menjauhkan kotoran ataupun yang lain. Walaupun tuh dia minum untuk menjauhkan kotoran yang ada di air. Ya. Misalnya ada semut kali misalnya. Ya, tiup begitu. Biar apalagi kebetulan gelasnya tuh diisi lumpes, kena lumpes. Penuh. Kan ditiup kan diturun. Enggak juga gitu. Jangan begitu. Enggak bagus cara begitu. Ya. Jadi ya kecuali kita sendiri yang minum, enggak ada orang lain yang ngabisin sisa minuman kita. Baik, jadi larangan meniup air ketika minum atau sesudahnya meskipun tujuannya untuk menjauhkan kotoran ataupun yang lain. Nomor 2, jika terdapat kotoran dalam air, hendaknya dituangkan sedikit untuk menghilangkannya. Enggak mesti semuanya. Ada di dalam hadis saudara-saudara yang berbunyi apabila idza waqa'az zubab fi inai ahadikum, ada laler jatuh. Nabi suruh kelemin aja. Kenal kelemin? Tenggelamkan. Begitu. Karena katanya di satu ada membahayakan sayapnya, di sisi lain ada yang menjadi penyembuh. Jadi supaya seimbang, kelelepin supaya seimbang. Itu memang ada hadis begitu. Ya, di dalam sayap laler ada sebelah mengandung penyakit, sebelah mengandung obat. Ketika dia kecebur, kelepin biar ada keseimbangan. Jadi menetralisir begitu. Itu contohnya itu. Entar baru dibuang. Gitu. Ya, jadi jangan dibiarkan. Jika terdapat kotoran dalam air, hendaknya dituangkan sedikit untuk menghilangkannya. Artinya seukuran yang kita buang tuh seukuran kotorannya hilang gitu. Enggak dibuang semuanya. Ya kalau memang berbahaya, menurut kedokteran berbahaya, ya buang.
Islam sebetulnya nggak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau memang udah pasti, wah ini minuman berbahaya begitu. Karena tadi jatuh bangke anu, jangan diminum, buang semuanya. Buang semuanya. Ya. Nggak buang sedikit-sedikit, karena berbahaya. Ini kalau laler begitu, kelemin, buang dah sedikit, sisanya air itu boleh diminum. Nomor 3, Islam menjaga kesehatan dan tidak membiarkan tubuh terkena kotoran dan penyakit. Karena memang penyakit banyak menular melalui pernapasan. Ya, melalui pernapasan, bukan melalui ya, sentuhan ini, tangan, belum tentu. Tapi pernapasan itulah. Ya. Baik, saudara-saudara, selesai ya, tentang jangan meniup di bejana. Takut jadi cemar, bila mana ada sisa nanti orang jadi ogah meminumnya lantaran ada cemar pada minuman tersebut. Judul selanjutnya, diperbolehkannya minum sambil berdiri, namun lebih baik sambil duduk. Ini kadang-kadang banyak orang bertanya, jadi ini udah tuntas sih sebetulnya masalahnya. Jadi lebih baik duduk, kalau diri nggak ngapa-ngapa. Paling tinggi makruh, makruh masih boleh. Makan prasmanan, ya nggak apa-apa. Pak Ustadz minum makan berdiri, ya nggak ada urusan, jangan ditegor. Itu yang negor, maaf ya, goblok, begitu dah bahasa kasarnya. Orang minum sendiri itu ditegor, nggak pantas. Itu yang ditegor yang berbuat mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar adalah sesuatu yang udah disepakati oleh ahli hukum itu haram. Kalau ada perbedaan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan kagak, masing-masing nggak boleh ditegur tuh orang. Begitu dalam hukum. Ya. Jadi makan berdiri, duduk, afdolnya duduk, itu nggak ada lagi nomor wahid. Dia berdiri, biarin. Begitu, habis ceritanya. Ya. Paling tinggi makruh, makruh itu nggak layak diingkari. Ya. Jangan-jangan dia mengikuti pendapat yang bukan makruh, alias boleh aja begitu, nggak pakai makruh. Kan ada yang boleh tapi nggak disenangin, itu namanya makruh. Boleh, cuman nggak disenengin. Nah, Nabi mengerjakan minum berdiri, makan berdiri untuk menunjukkan tuh makruh itu. Nanti suatu ketika beliau melarang, jangan makan berdiri begitu. Di saat lain beliau minum berdiri, makan berdiri. Maka tuh ulama padukan dua hadis seakan-akan berlawanan. Ya, enggak berlawanan begitu. Jadi ini hadis ketika dipadukan bahwa itu hadis menerangkan makruh minum berdiri, makruh makan berdiri, afdolnya duduk begitu. Makruh masih boleh. Ya. Baik, diperbolehkan minum sambil berdiri. Namun lebih baik sambil duduk. Di sini dia nggak sebut makruh malah, biar nggak serem begitu. Disebut diperbolehkan aja. Hadis pertama, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qaimun muttafaqun alaih. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, aku pernah memberi minum air zam-zam. Nabi diberi minum air zam-zam. Nah, posisi Nabi bagaimana? Ya, dikatakan memberi minum air zam-zam kepada Nabi SAW, lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Sambil berdiri. Ya, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nanti ada nih dalam bentuk ucapan, ya, ini bentuk perbuatan. Maka ntar ucapan tuh yang dikuatin. Nabi melarang, cuman larangannya nggak keras, itu yang disebut makruh. Hadis nomor 2, wa anin Nazzali bin Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Aliyun radhiyallahu an babar rohabah fasyariba qaiman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Rawahul Bukhari.
Nazzal bin Sabrah radhiyallahu an berkata, Ali radhiyallahu an datang ke pintu Rohabah. Pintu Rohabah adalah halaman Masjid Kupah. Pintu Rohabah adalah halaman masjid di Kupah. Kupah itu di Irak. Jadi Nabi datang di halaman masjid di Kupah. Kemudian beliau minum di situ. Minumnya berdiri. Fasyariba qa'iman. Nabi minumnya berdiri. Dan beliau berkata, si Imam Ali ogah disalahin sama orang, maka dia menyebutkan hadisnya ini. Waqala, beliau berkata tuh ketika minum berdiri, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Jadi dikatakan, saya ulangin lagi, Ali radhiyallahu anhu datang ke pintu Rohabah dan minum sambil berdiri lalu berkata, sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya sebagaimana kamu melihatku melakukannya. Jadi kata Imam Ali, ini saya minum berdiri ini karena memang saya melihat juga Nabi pernah minum berdiri. Ini bukan sekali doang Nabi minum berdiri, berkali-kali. Buktinya yang menceritakan masing-masing ini. Tadi di hadis pertama yang menceritakan Abdullah bin Abbas. Yang kedua yang menceritakan yaitu Ali bin Abi Thalib. Bisa jadi di lain tempat. Bisa jadi itu juga. Yang penting Nabi pernah minum berdiri. Begitu. Imam Ali ingin menonjolkan ini, bahwa minum berdiri ya nggak apa-apa, belum kena dosa. Maka dia praktekin. Bahkan di samping praktek ngomong lagi. Apa omongannya tadi? Dibilang, saya ini melakukan minum begini karena saya pernah melihat Nabi melakukannya. Jadi dia praktek juga neranginnya, ucapan juga. Jadi itu udah komplit banget udah. Kaulan wa fi'lan itu, perkataan dan perbuatan. Di hadis nomor 3 masih cerita tentang makan dan minum boleh berdiri. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Nah ini sahabat lain. Tadi Ibnu Abbas menceritakan. Yang kedua Imam Ali. Yang ketiga Ibnu Abbas. Yang ketiga Umar bin Khattab. Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, dahulu pada zaman Nabi SAW hidup, artinya dulu tuh ketika Nabi masih hidup, kami makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Itu lebih hebat lagi itu contohnya, lebih dahsyat lagi. Makan sambil jalan, makan sambil jalan. Ya belum ada larangan. Paling sebaiknya duduk. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi makannya berjalan, minumnya berdiri. Ya minumnya berdiri nggak pakai jalan maksudnya. Hadis nomor 4. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Amr bin Shu'aib tuh, ini sahabat lain lagi menceritakan. Jadi udah 4 sahabat beda-beda. Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan sambil duduk tuh. Jadi minum tadi berdiri, ntar dia duduk. Ini hadis dari kakeknya Amr bin Shu'aib. Pelajaran-pelajaran hadis, penjelasan tentang diperbolehkannya minum dan makan sambil berdiri. Hukumnya boleh gitu. Duduk, berdiri, makan minumnya, duduk, makan minumnya, dan berjalan makan minumnya. Meskipun duduk lebih baik.
lebih afdal. Nomor 2, hadis Ali radhiyallahu an menerangkan hukum melalui ucapan dan perbuatan yang tadi telah saya bahas. Imam Ali menerangkan hukum perbuatan juga, omongan juga. Perbuatannya langsung praktekin, minum sambil diri. Dalam omongan dia bilang, dulu saya ngelihat Nabi minum sambil berdiri. Begitu saudara-saudara. Hadis nomor 5. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yashrabar rajulu qa'iman. Qala Qatadah qulna li Anasin fal aklu qala dzalika asyarru au akhbathu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara anis syurbi qa'iman. Ini mulai nih hadisnya cerita Nabi melarang. Ya, Nabi melarang minum berdiri. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW melarang seorang minum sambil berdiri. Nah itu ada larangannya. Ya. Kadang-kadang orang melihat satu hadis ini aja, dia hanya melihat yang melarang. Akhirnya orang minum berdiri dilarang. Gitu. Atau dia melihat hadis yang membolehkan saja, yang larangannya dia nggak liatin. Ya, akibatnya ya dia nggak ini, hanya mengikuti apa yang dilihat tadi, yaitu hadis menerangkan boleh minum berdiri, ya boleh. Ya, kalau orang minum duduk ya disalahin, padahal kan ada hadisnya. Jadi itu dipadukan dua hadis nih yang seakan-akan berlawanan, tapi nggak berlawanan. Ya, ada dua cara begitu. Ya, kalau minum berdiri nggak afdol, minum duduk itu yang afdol. Ya, antara afdol dengan tidak afdol, ya, begitu. Ini dikatakan artinya ya. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, ya, Qatadah berkata, lalu aku bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Tadi kan kata Anas, Nabi melarang minum berdiri. Itu minum. Kalau makan bagaimana? Itu pertanyaan dari sahabat. Lalu aku bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Anas menjawab, hal itu lebih buruk atau lebih kotor. Makan lebih jelek lagi sambil berdiri. Maka di sini semacam larangan tapi makruh. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya dinyatakan bahwa Nabi SAW menegur keras orang yang minum sambil berdiri. Nanti ada penjelasan itu. Mungkin itu orang sengaja begitu, sengaja mau berdiri. Padahal yang afdol, yang lebih baik masih ada. Misalnya bangkunya ada, tapi dia mau minum atau makan berdiri, Nabi tegur. Yang afdol ada, yang lebih baik. Kan manusia kan mestinya begitu, memilih yang lebih baik dari yang baik. Ya. Dia memilih yang baik saja, padahal ada yang lebih baik, padahal ada fasilitas, bangkunya ada. Dipilih itu, maka Nabi larang. Cuman larangannya tetap saja larangan makruh, bukan larangan haram. Kan sering saya katakan, larangan ada dua. Larangan keras itu haram. Larangan enggak keras itu makruh. Itu yang ngerti keras tuh nggak keras itu para ahli hukum. Kita sebagai orang awam tinggal ngikutin aja, begitu. Yang ngolah hadis itu para ahli hukum. Samalah masakan-masakan, ya, masakan sayur asem tukangnya. Kalau ente nggak bisa bikin sayur asem, ntar jangan-jangan asemnya 1/2 kilo lagi. Ya benar-benar asem memang. Cuman kan nggak gurih, bukan tukangnya mau masak. Jadi yang ngatur hukum, yang mengolah hukum itu ahli-ahlinya. Dia ngerti itu, wah ini makruh, wah ini haram, gitu. Didudukkan. Kayak ini nih. Hadis ke-6.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi, rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu minum sambil berdiri. Ada semacam larangan. Tapi tadi kan Nabi praktekkan minum berdiri, gitu. Sahabat praktekkan minum berdiri. Yang tadi lagi lah bahasan saya. Barang siapa yang lupa, maka hendaklah ia memuntahkannya. Nah, itu kan agak keras juga itu. Tapi tetap aja makruh. Jadi barang siapa lupa, paman nasiya. Kebanyakan sih artiin nasiya artinya taroka, bukan lupa, dimeninggalkan aja itu. Jadi barang siapa yang tidak duduk, maka hendaklah ia muntahkannya, disuruh muntahin. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis. Larangan minum sambil berdiri, lebih-lebih makan sambil berdiri, itu dilarang. Nomor 2, dianjurkan bagi orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkannya sebagai pengingat dirinya untuk mengikuti sunnah. Ya, semacam hukuman juga, biar dirinya ingat kalau makan duduk, kalau minum duduk, begitu. Apalagi emang ada bangku. Ya kalau di perasmanan emang nggak ada bangkunya, ada bangku ya sedikit, banyakkan diri, begitu. Ya. Dianjurkan bagi orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkannya sebagai pengingat dirinya untuk mengikuti sunnah. Ini berkaitan dengan orang yang dengan sengaja meninggalkan sunnah. Sengaja meninggalkan sunnah, bangkunya ada, dia mau berdiri juga. Namun jika tidak sengaja diperbolehkan. Ya, tanggung ini masih minum juga ini. Masih cerita minum, makan. Ya, satu lagi. Pemberi minum menjadi orang yang terakhir minum. Wah, ini dia. Maksudnya ini panitia atau pelayan makannya belakangan. Kata orang kalau ada sisa banyak ya banyakan. Kalau sisa dikit dikitan. Kalau habis ya nggak kebagian, begitu. Nabi sabdakan begitu. Yang ngatur dalam pemberian minum, yang ngatur dalam pemberian makan, sebagusnya belakangan. Panitia, ini dia. Pemberi minum menjadi orang yang terakhir minum. Hadisnya cuma satu, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sakil qaumi akhiruhum, yakni akhiruhum surban. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya pemberi minum menjadi orang yang terakhir minum. Begitulah penghormatan buat tamu. Ya, tuan rumah, panitia yang ngatur belakangan, tamu dulu diurusin. Itu hebatnya tuh agama. Jadi tamu memang patut dihormatin. Ada tuh cerita tuh katanya tuh ada seseorang namu di rumah Imam Syafi'i. Kebetulan istilahnya dia tukang jahit begitu. Akhirnya Imam Syafi'i suruh, ada kancingnya copot, jahitin dah gitu. Dia nggak bisa misalnya jahitin. Setelah itu diupahin 1 dinar katanya. Itu gede banget diupahin. Tamu itu ogan terima, saya kan datang namu begitu. Dibalikin Imam Syafi'i. Kamu memang semestinya tamu, saya harus hormatin tamu. Kenapa saya suruh kerja? Maka saya harus bayar lebih besar lagi. Tamu disuruh kerja, mesti tamu suruh kerja. Tamu dihormatin, dilayanin. Begitu. Nah Imam Syafi'i suruh kerja, diupahin tuh dah, dengan nerima kegedean. Dibilang kalau ada yang gedean lagi, gua kasih lo.
Kok bisa begitu? Karena inti adalah tamu. Nggak boleh tamu disuruh kerja jahitin ini. Nah, itu gambaran bahwa tamu istilahnya ya dilayanin, yang ngelayanin minumnya, makannya belakangan. Kalau kebagian syukur, nggak kebagian, bagaimana caranya? Atur aja udah, beli di warteg. Kalau ada, ya. Begitu saudara-saudara. Ya. Ini dia nih, jadi agama Islam begitu hebat menghormati tamu. Ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sakil qaumi akhiruhum, yakni akhiruhum surban. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, hendaknya pemberi minum menjadi orang yang terakhir minum, tamu duluan. Pelajaran hadis, hendaknya orang yang menghidangkan minuman atau membagi buah-buahan kepada sekelompok orang, ya, kepada tamu misalnya, menjadi orang yang terakhir yang makan atau minum. Yang memberi menjadi orang yang terakhir demi menghormati tamu. Selesai itu dah.